Pemirsa yang dirahmati Allah, hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa pemerintah telah memastikan rapel pensiun tahun 2025 bukan sekadar perencanaan, tetapi sudah masuk dalam struktur APBN. Purbaya menjelaskan dengan tegas bahwa hampir seluruh proses penganggaran sudah selesai. Dana telah dialokasikan, telah dicadangkan secara khusus, dan kini tinggal memasuki fase akhir distribusi. Beliau menambahkan bahwa percepatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sebagian besar pensiunan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan ekonomi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lain membuat pemerintah merasa perlu mempercepat proses yang biasanya berjalan lebih panjang. Alhamdulillah, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendahulukan kesejahteraan mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Kemudian, untuk menghilangkan kebingungan masyarakat, seluruh jadwal administrasi yang sebelumnya simpang siur kini diseragamkan dan diarahkan pada satu tanggal acuan, 10 Desember. Tanggal ini menjadi patokan penyelarasan dokumen, finalisasi anggaran, dan persiapan transfer massal. Dengan adanya penyeragaman tanggal ini, koordinasi antar lembaga menjadi jauh lebih mudah. Setelah itu, Purbaya memaparkan skema prioritas pencairan. Dalam skema ini, beberapa kelompok pensiunan yang masuk kategori rentan, terutama mereka yang menerima nominal kecil atau memiliki keterbatasan ekonomi, akan ditempatkan sebagai prioritas fase awal. Kelompok lain tetap akan menerima haknya, namun secara bertahap. Sistem bertahap ini dirancang untuk menjaga kelancaran proses dan menghindari penumpukan transaksi besar yang bisa membebani sistem perbankan maupun taspen. Berikutnya, mengenai kenaikan gaji. Pemerintah telah memberi sinyal kuat bahwa kenaikan tahun 2025 sudah disetujui pada level perencanaan. Angka pastinya belum diumumkan, tetapi Purbaya memastikan bahwa pemerintah ingin membuat penyesuaian gaji yang lebih realistis, selaras dengan inflasi yang meningkat lebih tinggi dibanding perkiraan awal. Dengan kata lain, pemerintah ingin menjaga daya beli para pensiunan agar tetap stabil dan tidak melemah karena tekanan ekonomi. Dalam penjelasan selanjutnya, Purbaya juga menguraikan tentang kesiapan sistem Taspen dan Asabri. Kedua lembaga ini kini menggunakan mekanisme pemutakhiran data otomatis. Sistem tersebut akan memeriksa kelengkapan data rekening, kesesuaian nama dengan Dukcapil, serta status pensiun. Tujuannya sederhana, mencegah keterlambatan pembayaran hanya karena data administrasi tidak valid. Para pensiunan dianjurkan memeriksa kembali semua dokumen mereka agar proses berjalan mulus. Kemudian, Purbaya menanggapi kekhawatiran umum masyarakat mengenai kemungkinan penundaan akibat situasi ekonomi global. Beliau menegaskan bahwa pembayaran rapel masuk kategori mandatory spending, artinya pembayarannya wajib dan tidak bisa ditunda. Meskipun situasi global tidak menentu, pemerintah tidak membuka opsi penundaan sama sekali. Beliau juga memberi peringatan tegas agar masyarakat tidak terjebak hoaks, terutama penipuan yang meminta biaya administrasi palsu. Pencairan rapel tidak membutuhkan biaya apapun. Seluruh proses resmi akan diinformasikan langsung melalui Taspen, Kemenko, Kemenpan RB, atau kanal berita terpercaya. Dengan semakin dekatnya pencairan, biasanya oknum-oknum mulai aktif memanfaatkan situasi. Karena itu, para pensiunan diminta sangat berhati-hati. Setelah itu, pembahasan beralih pada dampak rapel bagi kehidupan sehari-hari. Bagi banyak pensiunan, rapel merupakan sumber dana tambahan yang sangat berarti. Dana tersebut dapat digunakan untuk biaya kesehatan, obat-obatan rutin, perbaikan rumah, atau kebutuhan anak cucu yang tinggal bersama. Bagi pensiunan yang hidup sendiri, rapel bahkan bisa menjadi cadangan penting untuk menghadapi beberapa bulan ke depan. Pemerintah juga memastikan bahwa jika ditemukan perbedaan nominal, mekanisme koreksi telah disiapkan. Tidak ada pensiunan yang boleh menerima kurang dari apa yang seharusnya menjadi haknya. Selanjutnya, Purbaya juga memberikan gambaran bahwa kebijakan untuk 2025 tidak berhenti pada rapel dan kenaikan gaji. Beberapa program tambahan sedang dipertimbangkan, termasuk kemungkinan insentif jangka panjang seperti tunjangan kesehatan atau penguatan sistem pensiun nasional. Walaupun masih menunggu finalisasi, nada penyampaian beliau memberikan harapan bahwa ada langkah lebih besar yang sedang disiapkan untuk masa depan kesejahteraan pensiunan. Tahapan teknis lainnya juga dijelaskan. Pada Januari-Februari 2025, aktivitas Taspen dan Asabri diperkirakan meningkat tajam. Pada periode inilah pencairan besar kemungkinan terjadi. Mengenai apakah kenaikan gaji akan dibayarkan bersamaan dengan rapel, Purbaya menyebutkan bahwa opsi pembayaran serentak adalah yang paling mungkin. Opsi ini lebih efisien dan mempersingkat proses. Meski begitu, keputusan resmi tetap menunggu hasil rapat teknis antar lembaga. Berikut ini kami sampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan para pensiunan.
Pertama, pastikan nomor rekening masih aktif. Kedua, pastikan data kependudukan benar dan sinkron. Ketiga, jangan memberikan dokumen pribadi kepada siapapun yang tidak memiliki identitas resmi. Keempat, rutin mengikuti update dari pemerintah agar tidak tertinggal. Kemudian, perlu dipahami bahwa seluruh keselarasan dokumen, penganggaran, serta penyesuaian sistem kini diarahkan menuju satu tanggal dasar, 10 Desember. Dengan acuan tunggal ini, seluruh lembaga bergerak lebih selaras, sehingga pencairan dapat dilakukan tanpa hambatan. Selanjutnya, kami masuk pada penjelasan tentang dampak nasional. Kebijakan Rapel bukan hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pensiunan, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi mikro. Kelompok pensiunan termasuk kelompok yang paling konsisten dalam menggerakkan ekonomi lokal, karena pendapatan mereka langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika daya beli mereka terjaga, roda ekonomi di lingkungan sekitar juga ikut berjalan. Dengan seluruh klarifikasi ini, insya Allah Bapak dan Ibu kini memiliki gambaran yang lebih lengkap dan lebih tenang mengenai situasi Rapel 2025. Prosesnya sudah sangat dekat pada tahap final. Pemerintah hanya tinggal mengumumkan tanggal resmi pencairan dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Karena itu, tetaplah mengikuti informasi resmi agar tidak ketinggalan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa, terutama Bapak dan Ibu pensiunan yang telah menyimak dengan sabar. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan batin, serta kelapangan rezeki kepada Bapak dan Ibu yang telah mengabdi untuk bangsa ini. Insya Allah kabar baik ini segera menjadi kenyataan. Dengan penuh hormat kami mengajak Bapak dan Ibu untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal perkembangan terbaru. Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan update resmi pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.